Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di musala ini untuk melaksanakan kegiatan rutin kita selama bulan suci Ramadan. Yang mana materi pada hari ini akan dibawakan oleh Ibu Dian Kurniasari, SE MSI. Kepada Ibu Dian dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arung, terima kasih Mas Abdul untuk penunjukannya. Saya baca kepean ya, karena tidak pernah mengisi sebelumnya, jadi ini saya newbie. Bismillahirrahmanirrahim. Siang ini di waktu yang sempit ini kita akan sedikit berdiskusi mengenai kaum wanita, karena terkait kemarin tanggal 21 April. Jadi ini keistimewaan kaum wanita dalam Islam. Nah, monggo ini yang cewek-cewek tentunya yang sudah merasakan, yang cowok-cowok yang sudah punya pasangan halal, nah tentunya juga bisa belajar. Yang belum punya pasangan halal, jangan tertarik untuk menjadi cewek begitu, tapi tertariklah untuk mencari yang halal. Ini sedikit saya banyak ikut kajian-kajian sebelumnya dan banyak juga yang membahas mengenai wanita ini, bahwa ternyata dalam Islam, dalam Al-Quran seringkali banyak disebut ayat-ayat terkait dengan wanita. Bagaimana Allah itu sangat memuliakan wanita. Jadi kalau mungkin teman-teman juga sering mendengar di berita atau nonton TV atau sebagainya, ada banyak persepsi di dunia barat sono bahwa kalau wanita di Islam itu cenderung dikekang, dibatasin ini itu. Nah, sebenarnya itu hanya hanya mereka yang melihat dari teropong, tapi tidak mempelajari Islam lebih jauh, tidak mempelajari Al-Quran lebih jauh. Nah, celakanya adalah kalau kita para wanita Islam justru malah terpengaruh hal tersebut, itu malah lebih bahaya lagi. Nah, kalau zaman dulu mungkin sebelum datangnya Islam, cewek atau wanita cenderung diminoritaskan atau mungkin cenderung banyak yang diperjualbelikan, atau banyak juga yang orang tuanya tidak menginginkan anak perempuan sehingga dikubur hidup-hidup dan sebagainya. Nah, setelah datangnya Islam, ajaran-ajaran Nabi itu banyak yang mengajarkan memuliakan wanita. Derajatnya sama dengan kaum pria dalam artian keimanannya, kemudian hak dan kewajibannya sudah diatur sedemikian rupa di Al-Quran dengan adil. Nah, ada beberapa keistimewaan kaum wanita dalam Al-Quran. Yang pertama, wanita salihah adalah perhiasan dunia. Nah, ini yang saya suka, begitu kan? Nah, bahwa kita para cewek, Islam menempatkan wanita itu sebagai makhluk paling mulia yang harus dijaga. Kalau secara fisik, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menciptakan keindahan wanita itu sedemikian rupa. Nggak ada yang identik satu wanita dengan wanita yang lain. Bahkan kembar identik pun itu juga akan tetap ada bedanya. Nah, layaknya perhiasan tentunya wanita ini ya harus dijaga dan dirawat.
tidak perlu dilestarikan atau dimuseumkan, cukup dijaga dan dirawat saja. Jadi ada hadis yang menyebutkan bahwa dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah istri yang salihah. Jadi istri yang salihah ini yang menjadi keutamaan, seperti juga Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan bahwa sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya, dan aku adalah yang paling baik terhadap istriku. Itu ada pada hadis Tirmizi. Kemudian keistimewaan kedua adalah wanita adalah karunia, bukan musibah. Jadi Islam memandang wanita adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersamanya kaum laki-laki akan mendapatkan ketenangan lahir batin dan mampu memberikan energi positif yang sangat bermanfaat, seperti rasa cinta, kasih sayang, dan motivasi hidup. Termasuk juga ada di Quran surat An-Nahl ayat 72, itu menyebutkan bahwa Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Jadi ini masih ada kaitannya juga dengan istri salihah tadi, bahwa wanita itu adalah karunia bagi generasi penerus setelahnya. Kemudian keutamaan ketiga adalah wanita salihah lebih baik daripada bidadari di surga. Para bidadari surga akan kalah dari keistimewaan yang dimiliki oleh wanita salihah yang ada di dunia, bahwa segala bentuk amal yang dikerjakan oleh wanita di dunia inilah yang membuat wanita lebih mulia daripada bidadari di surga. Ibnu Mubarak dalam riwayat dari Hibban bin Abi Jabalah mengatakan bahwa sesungguhnya wanita dunia yang masuk surga lebih unggul dibandingkan wanita surga, disebabkan amal yang mereka kerjakan sewaktu di dunia. Kemudian keutamaan keempat, wanita diberi pengecualian dalam beribadah. Nah, ini yang kadang mungkin membuat iri kaum lelaki. Cewek boleh nggak puasa, cewek boleh nggak sholat di waktu-waktu tertentu gitu. Tapi coba kalian merasakanlah kalau pas kita lagi nggak puasa atau lagi nggak sholat, merasakannya ya, merasakan sakit, merasakan dan sebagainya. Ada temen juga yang berseloroh, bersendal gurau. Coba kalian tanya pada para pemabuk yang biasa minum bir, cowok yang biasa minum bir, minum whisky dan sebagainya. Walaupun mereka kuat berbotol-botol, coba mereka disuruh minum Kiranti, mau apa enggak? Pasti enggak mau. Sedangkan kita biasa aja minum Kiranti ya. Kemudian yang kelima, keutamaan kelima, wanita yang hamil dan melahirkan setara dengan jihad. Kok semuanya jadi melihat sesosok? Kecuali sesar ya? Iya. Kalaupun sesar itu karena ada hal-hal tertentu yang mengharuskan untuk sesar daripada tidak tertolong dua-duanya, gitu kan? Nah, ada penelitian itu yang mengatakan bahwa manusia itu maksimal bisa menerima 4
45 rasa sakit. Tapi kalau wanita itu bisa menerima sampai 57 rasa sakit atau setara 20 tulang yang patah bersamaan. Nah, itu bagaimana Allah itu menguatkan wanita sampai sedemikian rupa. Jadi siapa yang menganggap bahwa wanita itu lemah, karena sebenarnya wanita juga nggak lemah. Coba tukar posisi kalau mau patah tulang 20 bersamaan gitu kan. Nah, tapi juga cewek, wanita juga nggak pengen sebenarnya harus dimulia-muliakan ataupun diagung-agungkan. Ya cukup itu tadi disayang, dirawat, dibina, dibinasakan. Nah, keutamaan yang ke-6 adalah dapat masuk surga dari pintu manapun. Jadi pintu A, B, C, D atau pintu teater 1, pintu teater 2. Ini suatu bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang tak terhingga terhadap kaum wanita. Cuman Nabi pernah menjelaskan bahwa wanita tersebut bisa masuk surga apabila melaksanakan hal-hal tertentu. Contoh kayak yaitu menunaikan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, jauhi zina dan berbakti kepada suami. Kalau 4 hal ini tidak dilaksanakan, ya podo wae, jangan berharap surga begitu. Tapi kalau 4 hal ini dilaksanakan, janji Allah Subhanahu wa taala adalah masuklah ke dalam surga dari pintu manapun yang kamu mau. Keutamaan yang ke-7 adalah surga di bawah telapak kaki ibu. Ini sebuah ungkapan yang sudah sejak kecil seringkali kita mendengar sampai sekarang kita dewasa. Jadi berbahagialah Anda yang masih memiliki ibu, masih sugeng, masih sehat, muliakanlah beliau, bahwa surga itu di bawah telapak kaki para ibu. Siapa yang mereka kehendaki, maka mereka akan memasukkannya, dan siapa yang mereka kehendaki, maka mereka akan mengeluarkannya. Itu dalam dari Musa bin Muhammad bin Atta. Nah, jadi muliakanlah ibu Anda apabila masih hidup, masih sugeng, masih sehat. Kalaupun sudah tidak berada di samping Anda, ya banyak-banyaklah mengirimkan doa kepada beliau. Nah, tentunya ini kesempatan kita juga yang masih memiliki ibu sehat itu, berikanlah perhatian. Kadang ibu juga nggak minta harus dikasih benda-benda apa, kadang cukup ditelepon sehat itu senangnya minta ampun. Kalaupun dikasih apa, ya paling yang sederhana dikasih sandal jepit aja dia sudah senang. Paling tidak kalau beliau pakai sandal yang bagus, yang baik, surgamu tidak akan tergores. Nah, itu sedikit yang bisa saya sampaikan mengenai keutamaan wanita dalam Islam dan Al-Quran. Monggo kita sama-sama merenungi. Itu yang bisa saya sampaikan. Semua kekurangan dari saya, kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Dian atas kajian yang sudah disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi kaum wanita. Saya pamit undur diri. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.